Dan karena ini udah telat juga, kita coba on time juga ya. Ya, Pak. Nanti saya akan ingatkan, dan setelah itu penguji akan diskusi dengan Anda. Baik, Baik, Pak. silakan. Oke, kalau gitu saya langsung izin share screen ya, Pak. Udah muncul belum, Pak? Belum? Belum muncul ya, Pak? Belum. Oke, bentar. Ya. Udah kelihatan, Pak? Masih gelap. Bentar, masih proses. Kok lama ya? Inkubator lagi sinyalnya kurang bagus kah? Udah. Belum? Coba stop dulu. Stop dulu. Share lagi. Kelamaan nih inkubatornya. Di sini udah share screen sih, Pak. Di Prof Arif muncul, Prof? Belum, di saya Kenapa? juga belum. Belum muncul, Umi. Belum muncul ya? Hmm. Aduh, bentar, Pak. Share screen ulang. Stop Maaf. dulu. Stop dulu. Share Ya. ulang. Gelap. Belum muncul ya, Pak, ini? Belum. Udah. Silakan. Gak usah di slideshow. Gini aja udah. Gak kuat deh kalau slideshow ini. Bentar, Pak, di saya belum muncul. Ya, Bentar. sudah muncul. Tidak perlu di slideshow. Kalau di slideshow ntar makin berat. Lanjut deh. Silakan mulai. Sebentar, Pak, di saya belum muncul. Kita udah nih, Umi. Oh iya, tapi di saya belum muncul, Pak. Bentar. Kayak berat deh ini wifi-nya di inkubator. Aduh, mana ya? Di Anda belum muncul? Sudah muncul belum? Belum, Pak. Ini saya belum. Stop sharing dulu aja lagi. Stop dulu. Share ulang. Nggak bisa lagi ini. Mana ya? Udah di-share lagi belum? Udah, Pak, tapi di Zoom saya, bentar. Aduh, berat banget ya. Inkubator. Kamu nggak periksa dulu tadi? Sudah, Pak. Bentar. Kita pakai tethering. Iya, Pak. Kalau pakai tethering yang di ruang itu, di bagian belakang itu susah dapat sinyal untuk Telkomsel.
Wah, nge-freeze dia. Aduh. Umi, kamu stop kamera dulu deh. Oh iya, Terus Pak. kamu stop kamera dulu, kamu off kamera dulu aja. Terus kamu slide ulang pakai inkubator. Iya, bentar, Pak. Wah iya, memang lambat banget tuh gerakan patah-patah dia. Iya, bentar, Pak, ini. Kamu pakai apa sekarang nih? Tethering atau inkubator pakai wifi? Pakai wifi, Pak. Bisa nggak slideshow? Share screen. Iya. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Udah kelihatan, Pak? Belum. Belum. Padahal wifi kampus ya. Nah, udah. Ini. Silakan. Udah? Udah. Saya nggak perlu pakai full screen ya, Pak, takut nge-lag lagi, maaf. Oke. Oke, baik. Langsung aja saya mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen pembimbing saya Pak Jerry dan kedua dosen penguji saya yaitu Pak Taufik dan Pak Arif. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena udah menyempatkan waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan ChatGPT terhadap Mahasiswa Manajemen Universitas Bakri dengan pendekatan grounded theory. Langsung saja untuk latar belakangnya ini kelihatan ya. Oke. Untuk latar belakang dari penelitian ini, di mana perkembangan teknologi AI khususnya ChatGPT telah mengubah cara belajar mengajar mahasiswa, yang dimana mahasiswa juga ada yang terbantu menyelesaikan tugas secara cepat, namun khawatirnya muncul fenomena ketergantungan digital, menurunnya kemandirian berpikir, dan potensi turunnya kreativitas. Dosen pun menghadapi tantangan dalam menjaga integritas akademik sekaligus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru. Jadi secara singkat latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa yang memengaruhi cara mereka belajar berpikir dan menghasilkan karya tulisan mereka sendiri. Selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuannya ini ada dua fokus utama penelitian ini. Pertama, yaitu bagaimana dampak penggunaan ChatGPT terhadap mahasiswa manajemen. Kedua, bagaimana dampak dan tanggapan dosen terhadap penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa. Tujuannya adalah menganalisis kedua aspek ini menggunakan pendekatan grounded theory. Selanjutnya untuk landasan teori ini, singkat saja, penelitian ini berlandaskan pada teori artificial intelligence menurut Russell dan Norving tahun 2020 yang mencakup AI, machine learning, dan deep learning. Dalam pendidikan AI telah berevolusi dari sistem tutorial sederhana hingga hadirnya ChatGPT sebagai asisten virtual. Manfaatnya itu meliputi efisiensi, personalisasi belajar, serta ide dan analisis, namun tetap memerlukan pengawasan etis. Selanjutnya untuk penelitian relevan, ini ada 5 penelitian yang mendukung fokus penelitian saya. Dari 20 penelitian terdahulu saya ambil dari 5, khususnya pada tema utama yaitu efek psikologi, learning efisiensi, kreativitas, dan budaya akademis, serta memperkuat pentingnya pengawasan literasi dan etika penggunaan dunia pendidikan. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk
pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan grounded teori. Subjeknya terdiri dari 10 mahasiswa, S1 reguler, kelas karyawan, dan S2, serta 3 dosen. Pengumpulan data ini melalui wawancara mendalam semi terstruktur via Google Meet atau Zoom dan WhatsApp. Terus analisis data dilakukan dengan coding, kategorisasi, hingga pembentukan tema. Selanjutnya untuk bab 4 pembahasannya, slide ini menjelaskan pembahasan bab 4 yang menjawab 2 rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama yang tadi dampak penggunaan ChatGPT terhadap mahasiswa manajemen yang dianalisis melalui wawancara mendalam atau verbatim, kemudian dilakukan proses coding hingga menghasilkan 67 coding. Selanjutnya yang rumusan masalah kedua tadi untuk dosen, sama juga yang melalui proses serupa menghasilkan 31 coding. Ini juga di samping terdapat dokumentasi proses wawancara online bersama para narasumber yang terdiri dari 10 mahasiswa, namun bisa saya masukin 3, S1 reguler, S2 dan kelas karyawan, serta dosen. Di sini ada dosen, kelas S2 sama kelas karyawan. Hasil coding dari kedua rumusan masalah ini menjadi landasan untuk menemukan tema dan kategori utama yang kemudian dianalisis lebih dalam pada tahap selanjutnya. Nah, ini hasil kategori dan tim mahasiswa. Hasil analisis dari wawancara dengan mahasiswa terkait dampak penggunaan ChatGPT dari 67 coding diperoleh 8 kategori, lalu dikelompokkan menjadi 5 tema utama berdasarkan kesamaan makna. Untuk tema yang pertama itu efek psikologi yang berasal dari kategori ketergantungan AI dan dependensi digital. Masuk ke tema ini tuh karena keduanya sama-sama menggambarkan penurunan kemandirian berpikir dan kecenderungan mahasiswa bergantung penuh pada ChatGPT untuk mengerjakan tugas, dan dampak internal yang dirasakan itu seperti malas berpikir, kecanduan, terus kesulitan belajar tanpa bantuan ChatGPT, dan minat belajarnya itu turun. Tema yang kedua itu deep learning, berasal dari kategori curiosity dan engagement learning. Kedua kategori ini menunjukkan dorongan untuk belajar lebih mendalam, mengeksplorasi informasi baru, dan menganalisis jawaban yang diberikan AI, atau menunjukkan bahwa ChatGPT menambah rasa ingin tahu mahasiswa, terus wawasan juga dan pemahaman mahasiswa secara lebih luas. Tema selanjutnya itu learning efficiency. Ini berasal dari kategori academic support dan work efficiency, yang dimana academic support itu membantu pemahaman materi, mencari referensi atau bahan kuliah, sementara work efficiency ini mempersingkat waktu pengerjaan. Jadi keduanya itu mendukung proses belajar yang cepat dan efektif. Tema selanjutnya itu kreativitas, berasal dari kategori kreativitas terbantu. Terus masuk ke tema ini tuh karena ChatGPT memberi ide awal dan inspirasi konsep, dan mahasiswa merasa terbantu dalam pengembangan ide dan kreativitas, meskipun berisiko terkadang mengurangi tulisan karya mereka sendiri. Tema yang terakhir itu learning culture. Ini berasal dari kategori produktivitas belajar, di mana produktivitas yang meningkat mengubah kebiasaan belajar mahasiswa, di mana ChatGPT ini mulai menggantikan metode belajar tradisional seperti diskusi dan pencarian manual, atau perubahan gaya belajar dan budaya akademik baru yang terbentuk dari pola interaksi mahasiswa dengan AI. Selanjutnya untuk hasil kategori dan tim dosen.
yang tadi hasil analisis dari wawancara dengan dosen terkait tanggapan mereka terhadap pola penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa sekaligus pengalaman mereka dalam memanfaatkan AI. Jadi dari 31 coding diperoleh 7 kategori, terus kemudian dikelompokkan menjadi 5 tema utama. Tema yang pertama itu integritas akademik. Nah, integritas akademik ini berasal dari kategori akademik plagiarisme dan gaya bahasa. Karena keduanya sama-sama berkaitan dengan etika dan kualitas akademik. Plagiarisme menunjukkan risiko mahasiswa menyalin karya dari AI tanpa pemahaman atau tanpa menganalisa sendiri atau berpikir sendiri. Sedangkan gaya bahasa itu yang seragam mencerminkan hilangnya tulisan asli mereka sendiri. Terus tema selanjutnya tuh efek psikologi. Nah, ini berasal dari kategori ketergantungan AI karena menggambarkan kekhawatiran dosen terhadap menurunnya kemandirian dan kemampuan analisis mahasiswa akibat penggunaan ChatGPT yang berlebihan. Terus dosen juga menilai masalahnya tuh bukan pada ChatGPT, tetapi pada SDM mahasiswa yang enggan, yang tidak mau berpikir terlebih dahulu sebelum mengandalkan AI akibat penggunaan ChatGPT yang berlebihan. Terus tema selanjutnya itu risk informasi. Ini berasal dari kategori ketidakakuratan informasi, yang dimana karena fokus pada masalah validitas data, di mana AI itu bisa memberikan informasi keliru yang harus diverifikasi, terus kadang memberikan informasi atau referensi bodong yang tidak akurat. Terus hal ini juga membuat verifikasi informasi menjadi penting sebelum digunakan dalam konteks akademik. Selanjutnya tema Refine Method. Untuk Refine Method ini berasal dari kategori perubahan metodologi dan adopsi pengajaran karena menunjukkan adaptasi strategi mengajar dosen agar mahasiswa tetap berpikir kritis meskipun menggunakan AI. Ya, beberapa dosen bahkan memasukkan AI atau termasuk ChatGPT ini ke dalam silabus kelas sebagai alat bantu mencari referensi. Namun ditekankan ke mahasiswa itu bukan untuk dijadikan sumber utama, melainkan pendukung proses belajar. Yang tema terakhir itu brainstorming kolaborasi. Ini berasal dari kategori academic support karena menyoroti potensi AI khususnya ChatGPT sebagai sarana brainstorming antara dosen dan mahasiswa. Terus dosen juga memanfaatkan sebagai teman diskusi atau sumber referensi tambahan, sehingga kolaborasi dengan ChatGPT dapat membantu mengembangkan ide bersama secara lebih kreatif dan produktif. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ChatGPT tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga memengaruhi cara dosen mengatur strategi pengajaran dan menjaga kualitas pembelajaran. Untuk selanjutnya ini adalah triangulasi, di mana triangulasi antara perspektif mahasiswa dan dosen menunjukkan bahwa tema dominan dari penggunaan ChatGPT adalah efek psikologi, khususnya munculnya dependensi digital dan ketergantungan AI. Terus mahasiswa juga cenderung mengandalkan ChatGPT secara berlebihan yang berdampak pada penurunan kemandirian berpikir dan produktivitas belajar. Temuan ini diperkuat oleh pandangan dosen yang melihat adanya perubahan signifikan dalam budaya akademik, terutama dalam hal gaya bahasa, akurasi informasi, dan berkurangnya proses berpikir kritis mahasiswa. Kesamaan sudut pandang ini menguatkan bahwa meskipun memberikan ChatGPT, meskipun memberikan efisiensi, juga membawa tantangan terhadap integritas dan kualitas pembelajaran, sehingga memerlukan pengawasan etis dan penguatan literasi digital. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari penelitian ini,
menemukan 5 tema utama dari dampak penggunaan ChatGPT terhadap mahasiswa dan dosen, yaitu efek psikologi, deep learning, learning efisiensi, kreativitas, dan learning culture. Temuan dominannya itu adalah efek psikologi, di mana mahasiswa mengalami ketergantungan AI dan penurunan kemandirian berpikir, meskipun ChatGPT juga membantu dalam efisiensi belajar dan ide awal. Dosen juga menyoroti menurunnya orisinalitas dan budaya akademik. Seluruh temuan diperoleh melalui triangulasi antara mahasiswa dan dosen, menjawab secara utuh tujuan dan rumusan masalah penelitian. Untuk sarannya, diperlukan edukasi literasi digital kritis untuk mengurangi ketergantungan terhadap AI. Kampus dan dosen harus mendorong penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir. Sistem pembelajaran perlu difokuskan pada proses, integritas akademik, dan penguatan pola pikir mandiri agar teknologi digunakan secara etis dan produktif dalam budaya akademik. Sekian dari presentasi skripsi saya pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Umi. Ini Umi sebelumnya Anda dari program reguler ya? Atau kelas karyawan? Iya, reguler, Pak. Iya? Reguler. Reguler ya. Reguler, Angkatan? Pak, reguler. Ya. Angkatan? 21, Pak. 21. 21. Oke. Oke, baik. Ini saya duluan ya, Pak Arif dan Pak Jerry. Ya, jadi saya tertarik nih, memang temanya memang baru dan memang penting ya untuk prodi dan juga untuk mahasiswa ya. Jadi Anda sendiri pakai ChatGPT, Umi? Sempat pakai, tapi udah beralih, Pak, ke AI yang lain. Oh, apa itu? Gemini, terus Gemini sama Copilot. Gemini sama Copilot. Iya, Copilot. Oke, jadi tadi saya tertarik, penelitian ini sebenarnya untuk siapa sih, dosen atau mahasiswa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mahasiswa dan dosen. Awalnya untuk mahasiswa, tapi kan yang pasti yang AI dipergunakan juga untuk dosen. Maka dari itu juga kan jarang juga ya Pak, lagi marak terus, tapi belum ada yang meneliti dari dua sudut pandang sekaligus kan Pak. Jadi tujuan saya mungkin sepertinya keduanya. Loh, kok kamu bilang sepertinya, nggak yakin kamu? Keduanya Pak. Awalnya tuh emang mahasiswa doang, tapi setelah sempro itu Pak Arif menyarankan untuk dimasukin dosen juga Pak. Oke, jadi tapi judulnya masih mahasiswa. Iya, dampak penggunaan mahasiswa ya. Nggak keliru jadinya. Isinya mahasiswa dan dosen, judulnya hanya mahasiswa aja. Tapi kalau misalnya kalau dosen dijadikan sebagai tanggapan yang tadi Pak, tanggapan dosen terhadap mahasiswa yang sering menggunakan ChatGPT. Tapi hanya sebagai tanggapan kan, berarti nggak sama dengan yang mau diteliti gitu. Iya sih. Gimana? Yang benar yang mana? Yang benarnya sekarang udah selesai penelitiannya. Gimana? Penelitian ini tujuannya untuk dosen dan mahasiswa karena halo Pak. Iya. Bisa ke tujuannya. GPT tujuannya apa? Masalah dan tujuannya. Oke. Kalau untuk kamu tunjukin tujuannya itu PPT-nya. kan Umi, kamu tunjukin PPT-nya. tujuannya, ya. Ada Pak. Udah bergerak belum PPT-nya? Iya, udah ada. Coba. Ini. Nah, ini masih mahasiswa kan? Ada dua Pak. Jadi
fokus penelitiannya ada 2, tujuannya juga 2 untuk mahasiswa dan dosen. Oh, yang satu mahasiswa, yang Ya, satunya lagi Oke. dosen. kalau gitu partisipannya berapa orang dan berapa mahasiswa, berapa dosen? Partisipannya untuk mahasiswa itu 10, dosen 3. Kenapa beda gitu? Kenapa mahasiswa 10, dosen 3? Karena yang lebih banyak penggunaannya itu ke mahasiswa ketimbang dosen. Dosen kalau menurut saya dosen masih menggunakan ChatGPT itu untuk mencari referensi tambahan, bukan manfaatnya udah pasti beda dari mahasiswa dan dosen. Jadi saya memilih partisipannya lebih banyak mahasiswa, Pak. Tapi harusnya kan itu terungkap kan dari wawancaranya, emang jarang dia gunain dosen. Iya, Pak. Seperti apa jarangnya? Tidak terlalu jarang. Kalau yang hasil wawancara saya sama dosen itu jawaban mereka tidak jarang, tapi terkadang mereka menggunakan ChatGPT itu sebagai mencari referensi tambahan. Jadi atau mencari bahan kasus apa gitu untuk bahan ajar nanti, Pak, gitu. Nah, jadi kalau mau jawab pertanyaannya bisa ditunjukin nggak apa akhirnya dampaknya untuk mahasiswa, apa dampaknya untuk dosen? Oke. Untuk dampak Ya, kamu jawab sekarang aja, nggak usah dipindahin slide-nya ini. hasil jawabannya, Pak. Hasil dari wawancaranya itu. Ini kan pertanyaannya bagaimana dampak? Kamu Iya. bisa sebutkan bagaimananya? Kalau dari dosen itu dampak yang mereka rasakan itu lebih cepat untuk mencari bahan ajar atau referensi tambahan yang mereka ingin, misalnya kasus yang hasil dari wawancara dosen itu banyak yang ngasih contoh untuk mencari kasus yang akan menyesuaikan dengan materi ajar di kelas nanti gitu, Pak. Oh, dosennya siapa ini? Kenapa, Pak? Dosennya siapa ini? Oh, boleh tahu. Kemarin tuh ada Pak Aurino, Pak Bimo, sama Bu Ananda. Tapi kalau untuk Bu Ananda itu menilai dampak yang dirasakan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak, referensinya masih bodong lah dari ChatGPT ini. Loh, maksudnya gimana? Nggak seragam rupanya? Kenapa, Pak? Nggak seragam dampaknya tadi itu. Iya, yang pas saya wawancara, sebelum itu kan saya menanyakan apakah Ibu pernah menggunakan ChatGPT? Pernah, tapi setelah itu tidak menggunakan ChatGPT lagi karena yang dirasakan itu, tapi sering kalau misalnya ada tambahan untuk mencari jurnal segala macam itu kadang ke ChatGPT, Pak, tapi nggak semuanya karena referensi dari ChatGPT itu ada yang tidak akurat gitu, Pak. Jadi maka dari itu untuk temanya tadi ada risk informasi. Jadi yang tadi hasil analisanya tadi itu sama ya untuk dosen dan mahasiswa, dijadiin satu. Beda, Pak, beda. Jadi saya buat 2 grounded teori untuk mahasiswa dan dosen. Iya. 2 tabel ya tadi itu. Iya, 2 tabel. Oke, saya mau kembali ke penelitian terdahulunya. Itu tadi kamu sebut cuma berapa yang dipakai? Kalau di skripsi saya 20, Pak. Cuma yang saya masukin yang menurut saya lebih relevan. Yang mana tadi? Bukannya yang dimasukin yang relevan aja? Ya ini lebih ke mendekati. Iya, Pak. Yang saya baca itu yang
hampir sama dengan penelitian saya yang Nah, khusus. ya makanya kenapa yang lain perlu dimasukin juga. Oke Pak. Ya kan itu memang tempatnya untuk nunjukin yang memang relevan. Kalau yang nggak relevan, buat apa kamu taruh di sana? Oke baik Pak. Nanti saya rubah. Karena lebih dari 5 ada. Iya, tapi pertanyaannya itu harus dengan argumen kamu pilih, kamu taruh di sana itu karena memang diperlukan. Kalau nggak diperlukan, nggak perlu kamu taruh di sana. Malah jadi pertanyaan kan? Iya Pak ya. Ya artinya poinnya adalah bukan hanya untuk banyak-banyakin, memang yang perlu dan dipakai aja. Iya Pak. Oke, dari saya sih sementara itu cukup saya rasa. Makasih ya Pak. Oke. Ya makasih Pak. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Bumi, di sini saya agak kesulitan melihat dari segi wawancaranya Anda gitu ya, karena nggak ada transkrip wawancaranya, Bumi. Iya Pak, iya. Liatin verbatimnya, Umi. Verbatimnya di file skripsi saya Pak. Cuma ada foto saja di verbatimnya, Bumi. Oh, dimasukin aja ya nanti ya? Kalau di PPT saya nggak masukin sih Pak, tapi kalau di file skripsi saya lengkap semuanya. Masih sih, saya bukan. Nggak di bagian, Coba nggak di lampiran sih Pak, tapi di bab 4-nya. share screen, Umi, share screen. Yang verbatimnya share screen. Verbatimnya share screen. Bentar. Bergerak nggak Pak ini? Bergerak. Bergerak ya. Ini ya? Iya. Ini siapa nih? Bu Ananda, coba Bu Ananda deh, Bu Ananda. Tadi Bu Ananda tadi. Mungkin di sini saya cuma mau menambahkan kan kalau kualitatif tentunya dari kekuatan kita sebagai pewawancara yang menggali gitu kan. Iya Pak. Gini aja deh, mungkin saya langsung tanya aja kira-kira sempat nggak tergali apakah baik untuk mahasiswa itu mereka meragukan jawaban dari ChatGPT-nya sendiri. Bapak gimana suaranya kurang jelas? Apakah dari waktu sempat tergali atau tidak bahwa mahasiswa meragukan jawabannya dari ChatGPT? Ada yang meragukan jawaban dari ChatGPT, ada yang mereka menganalisa, yang dari mereka meragukan tadi, mereka menganalisa lagi jawaban dari ChatGPT, ada yang langsung main kopas aja gitu Pak. Oke, itu tergambar ya di dalam wawancara ya? Iya. Oke, dan kemudian di sini sempat digali juga nggak dari sisi bahwa ada dosen yang bilang bahwa mereka mahasiswa tidak berpikir kritis, apakah itu juga disampaikan oleh mahasiswa sendiri bahwa mereka menyadari mereka tidak bisa berpikir kritis? Iya. Tergali nggak? Ya, dari mahasiswa juga mereka menyampaikan bahwa dengan adanya ChatGPT ini, jadinya mereka ketergantungan, terus minat belajar mereka juga pun turun, dan nggak malas, jadinya malas berpikir Pak. Terus, bagaimana reaksi mereka setelah mereka menyadari hal tersebut? Ya, mereka menjawab pertanyaan yang saya tanyakan yang selama menggunakan ChatGPT itu apa yang dirasakan gitu, pengalaman mereka. Ya udah mereka menjelaskan bahwa selama menggunakan ChatGPT itu ya udah ada tugas, mereka langsung ke ChatGPT, nggak mau berpikir lagi, dan kemampuan berpikir kritis mereka bahkan berkurang gitu karena ada tugas langsung ke ChatGPT, jadi nggak mau berpikir terlebih dahulu dulu gitu Pak. Tergali nggak bahwa itu bagi mereka menyadari hal tersebut, mereka menyadari apakah itu betulnya berisiko bagi mereka atau tidak? Iya. Apa yang mereka sampaikan?
mereka sampaikan Pak. Jadinya mereka menilai bahwa itu udah masuk kategori dampak negatif yang mereka rasakan. Jadi menggunakan ChatGPT ini untuk mahasiswa tuh dominannya banyak dari 10 mahasiswa yang saya wawancara itu dominannya lebih banyak ke dampak negatifnya Pak. Oke, jadi mereka menyadari mereka tidak terlatih untuk berpikir kritis. Ya, Nah, apakah digali juga dengan begitu apa yang sebetulnya mereka inginkan? Perlu nggak bagi mereka? Mereka merasa perlu nggak berpikir kritis? kalau itu mereka ada jawabannya sebentar. Mereka kalau misalnya untuk menggali jawaban dari ChatGPT-nya lagi itu Bukan. kalau misalnya ChatGPT udah menjawab pertanyaan mereka, itu mereka tidak ingin untuk berpikir lagi Pak. Jadi langsung saja jawaban yang tadi mereka langsung pakai, mereka langsung kopas gitu saja. Maksudnya saya, jadi istilahnya, apakah Anda menggali atau tidak? Kalau nggak tergali, nggak apa-apa. Menggali Pak, menggali. Anda menggali nggak bahwa sebetulnya mereka merasa saya harusnya berpikir kritis. Tergali nggak? Iya, tergali Pak, tergali. Ngomong seperti apa mereka? Pada saat saya mengetahui mereka menjawab bahwa mereka jadinya ketergantungan atau nggak mau berpikir lagi, terus atau berpikir kritisnya berkurang, itu saya menanyakan kenapa nggak mau berpikir terlebih dahulu dulu sebelum nanya ke ChatGPT. Dan mereka menjawab kan udah ada ChatGPT, kenapa harus berpikir lagi gitu. Jawabannya Sebentar Mbak Umi, tolong dengar. Yang saya tanyakan adalah Anda menggali nggak? Apakah mereka merasa perlu untuk berpikir kritis? apakah perlu mereka berpikir kritis? Mereka sendiri bilang nggak? Sebetulnya saya butuh berpikir kritis. Kira-kira tergali nggak? Tergali Pak, tergali. Ada yang bilang begitu. Sebetulnya saya butuh berpikir kritis. Iya. Karena dari jawabannya ChatGPT itu kadang membuat mereka untuk berpikir lagi. Jadi ada ya? Ya. Ada Pak. Ada kok yang apa namanya tema yang tadi curiosity, itu mendalam pikiran mereka untuk berpikir lebih luas lagi gitu Pak dari jawaban ChatGPT. Kenapa ada yang tergali juga nggak? Kenapa ada yang berpikir bahwa mereka harus berpikir kritis? Tapi ada kenapa juga kira-kira bisa tergali juga nggak? Kenapa ada yang merasa nggak perlu? Kalau untuk mereka perlu untuk berpikir kritis lagi itu karena jawaban dari ChatGPT itu tidak belum puas buat mereka gitu. Jadi mereka menganalisa lagi jawaban dari ChatGPT itu. Oke, tergali nggak kenapa mereka belum puas dengan jawaban ChatGPT-nya? Apa yang bikin mereka tidak puas? Yang membuat mereka tidak puas itu belum sesuai Pak dari pertanyaan yang tadi mereka belum sesuai dengan jawabannya. Betul. Kalau yang merasa tidak perlu berpikir kritis, kenapa mereka berpikir demikian? Tergali nggak? Bagaimana Pak? Kan ada juga yang tidak merasa perlu berpikir kritis, yang penting ada jawabannya, gitu kan? Iya. Sempat tergali nggak? Kenapa mereka berpikir demikian? Karena ada deadline tugas yang lebih lagi ada deadline tugas, makanya mereka tidak mau berpikir kritis lagi Pak. Jadi dan ada yang juga jawab nggak mau ribet dan nggak mau berpikir, makanya mereka langsung main kopas aja dari jawaban ChatGPT tersebut. Oke. Ya sudah, itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih, Pak Taufik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Silakan Pak Jiri kalau masih ada tambahan. Oke, Umi, pertama saya coba. Ya Pak. Oke, selamat dulu Anda sudah di tahap sidang akhir ya, skripsi. Ya Pak. Dari hasil kategori dan teams untuk mahasiswa
mana tema yang paling dominan, Umi? Coba share screen. Efek tema yang paling dominan untuk mahasiswa itu efek psikologis, Pak. Jadi sedominan apa? Sedominannya itu karena hampir semua mahasiswa menjawab pertanyaannya, dampak yang mereka rasakan itu ketergantungan. Jadi mereka tidak mau ribet atau nggak mau berpikir lagi karena sudah ada ChatGPT. Jadi mereka kalau misalnya ada tugas langsung ke ChatGPT. Seperti itu, Pak. Langsung kalau ada tugas tinggal difoto, tanya ChatGPT, tolong ini jelasin jawabannya gitu aja ya. Ya, bahkan ada yang menjawab bahwa kan ChatGPT sekarang udah ada fitur voice note juga ada, kirim gambar juga ada. Jadi itu membuat mereka semakin ya udah kan ada ChatGPT, kenapa harus berpikir lagi seperti itu, Pak. Jadi itu kenapa saya bisa katakan masuk ke tema efek psikologi, karena ketergantungan AI sama dependensi digital ini buat mahasiswa sangat amat berpengaruh untuk kemampuan berpikir mereka, Pak. Jadi betul-betul turun kemampuan berpikir mereka ya. Iya. Karena difasilitasi dengan ChatGPT. Iya benar, Pak. Oke. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Prof. Taufik, silakan. Oke, baik, ini yang terakhir nih saya mau tadi kan disampaikan ketergantungan ya. Iya, Pak. Terhadap AI, tapi terus juga ada istilah dependensi digital. Iya, Pak. Itu bedanya apa? Ada di sini ya, 5 terms tadi kalau di laporan ada ini. Ada. Kalau menurut saya dependensi itu mahasiswa itu secara umum mengandalkan internet atau teknologi platform digital untuk melakukan aktivitas termasuk belajar. Misalnya mahasiswa itu bingung mau mulai dari mana kalau tidak ada ChatGPT atau perangkat lain. Sedangkan kalau ketergantungan itu lebih spesifiknya, Pak. Tapi tadi contohnya juga ChatGPT juga kan, AI juga. Iya. Jadi kalau ketergantungan itu tanpa mencoba berpikir sendiri gitu, Pak. Jadi untuk menyelesaikan tugas atau mencari jawaban itu. Kalau yang dependensi digital? Dependensi digital itu ya tadi kayak mereka mahasiswa mau melakukan aktivitas belajar, jadi selalu menggunakan. Di sini saya baca yang halaman 81, rasanya jadi malas berpikir karena tidak mau berpikir terdahulu gitu. Jadi hampir sama tadi dengan jawaban data yang AI. Mungkin spesifik kayak misalkan selain AI kali ya, misalkan ya ini ya, dependensi digitalnya yang lain juga termasuk ya? Atau apa? Ya, Pak. Jadi maka dari itu keduanya saya gabungkan ke dalam efek psikologi. Kayak Google Search, kayak Google Search gitu-gitu. Dependensi digitalnya kayak Google gitu kah? Jadi akhirnya diringkas jadi 5 terms ini. Iya, Pak. Oke, itu mungkin ada penjelasannya ya di pembahasan. Ada, Pak. Ada. Gabung ini. Oh iya Pak. Baik. Jadi beda jadinya. Oke. Baik. Kalau gitu saya rasa kita udah bisa sudahi sesi Zoom-nya. Umi boleh leave sebentar. Kita berunding dulu. Nanti siapa nih? Masuk Pro ya? Atau Pak Diri panggil lagi nanti ya? Oke. Saya izin live ya, Pak. Ya. Oke, dan tadi kita udah berunding ya, dan kita tadi mempertimbangkan proses bimbingannya. Kita sepakat tadi Umi lulus dengan perbaikan ya.
Jadi tadi mohon beberapa masukan. Ini kan ada recordingnya nanti ini diperhatikan dan diperbaiki ya, jadi mana yang bisa diperbaiki. Baik, Pak. Jadi selamat dari saya dan selamat untuk proses berikutnya, jangan ditunda ya. Baik, Pak. Silakan Pak Arif. Ya, selamat. Kami dari sini ya, mungkin penempatannya saya lebih cenderung untuk menaruh transkripnya itu di lampiran gitu ya. Hasilnya adalah duplikasi yang codingnya tadi yang sudah diringkas sedikit. Itu sudah sih penyajiannya. Mungkin bisa diskusi lagi dengan dosen bimbing. Ya, baik, Pak. Silakan Pak Jerry. Oke, Umi, pertama-tama saya ucapkan selamat Anda telah lulus sidang skripsi. Tidak ada perjuangan tidak akan mengkhianati hasil usaha Anda. Sangat keras ya. Lagi sakit ya, kemudian sempat terhenti berbulan-bulan hilang karena sakit, tapi Anda bisa comeback and win the battle. Oke, semangat Anda bagus sekali, pertahankan dan momentum dijaga. Kalau bisa langsung ambil S2, langsung ambil S2. Selamat, semoga ilmunya berkah dan menjadi amal jariah bagi para dosen. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih Pak Taufik, Pak Arif, Pak Jerry. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan terima kasih juga atas koreksian tadi dan masukan dan sarannya tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sekali lagi selamat. Kita sudah sesi Zoom-nya. Terima kasih Pak Arif, Pak Jerry. Yo, salam semua. Selamat Umi, bye-bye semua. Thank you. Terima kasih.